Nampak gelap kan? Ini adalah salah satu desain interior dari D5 Render yang belum diberi pencahayaan. Halo guys, sekarang setelah sekian lama kita tidak mengulik tentang D5, kita kembali lagi akan mengulas tentang D5 Render. Langkah pertama aku akan memberikan lampu, karena kalau langsung dikasih cahaya tentu tidak bagus ya. Di pojok kiri atas kamu cari insert dan pilih, kalau aku di sini pilih spotlight agar bisa gampang mudah mengarahkannya. Ya seperti ini ya. Lalu copy duplikat agar lebih mudah, sama seperti pada langkah-langkah sebelumnya. Dalam pencahayaan di sini menurutku D5 lebih gampang pengaturannya daripada Lumion ataupun Enscape, karena di Lumion pengaturan cahayanya sedikit membingungkan, di Enscape pengaturan cahayanya masih belum praktis. Seperti itulah kurang lebihnya ya. Atau mungkin kalau di Enscape itu pengaturan cahayanya masih diatur di SketchUp gitu. Kalau misalkan di Lumion ataupun misalkan di D5 itu langsung pada animasi renderingnya. Seperti terlihat di sini ya, di D5 itu langsung terlihat dari sisi gelap kepada sisi terang. Jadi nampak jelas nih layar kita. Sepertinya video ini bakal panjang, jadi aku akan bagi per part-part ya. Pilihan lampu di D5 itu asetnya sangat banyak dan sangat bervariasi. Jadi kamu bisa tinggal memilih apa yang kamu suka, dan untuk pencahayaan juga lebih mudah. Dan tentunya lebih gampang dalam pengaturannya. Aku menempatkan lampu-lampu dinding pada tiap-tiap sudut sehingga bisa memberikan pencahayaan yang maksimal pada model ini. Dan untuk pencahayaannya sepertinya sudah cukup, jadi sudah terang area sekitar dari perpustakaan Glass Anthurium. Lalu sekarang aku akan memilih model. Mari kita buka aset dari library-nya. Di sini aku akan memilih model yang sedang duduk dan membaca, tapi juga dia bergerak kayak menoleh-noleh gitu ya sepertinya ya. Kebetulan saat ini lagi dapat akses pro, jadi kita bisa bebas memilih model dengan sesuka hati. Misalkan yang free itu kan terbatas tuh, paling misalkan yang bergerak tuh cuma 4 atau 5 gitu ya. Jika diperhatikan dengan seksama, model orang-orangan pada D5 ini lebih realistik daripada Lumion. Jadi kalau misalkan Enscape itu juga realistik ya, tapi sayangnya tidak bisa bergerak. Tapi kalau D5 ini luar biasanya nampak lebih nyata. Itu juga tuh. Nanti rencananya aku akan membuat efek floating animation. Jadi orang-orangannya aku buat mengecil dulu, terus nanti kembali ke ukuran yang semula. Terus si kursi-kursinya dan buku-bukunya aku akan buat melayang. Ya kayak efek sihir kayak gitu tadi Harry Potter ya. Tapi nanti lihat aja nih gimana hasilnya. Ya yang sebelumnya tidak diberi pencahayaan sekarang nampak lebih terang kan. Sekarang aku akan buat klip videonya dulu. Untuk membuat floating animation, ingat di kanan atas ada add keyframe, tapi kamu klik dulu menu atau objek yang ingin kamu buat melayang atau mengecil dan membesar. Untuk efek ini aku belum menemukan apakah bisa di Enscape ataupun bisa di Lumion. Jadi untuk sekarang ini kayaknya baru bisa di D5 deh. Untuk klip videonya di sini aku buat 8,4 detik ya, aku rasa cukup ya. Sekarang aku akan masuk ke mode floating yang membesar dan mengecil dan membesar ya. Di sini ada model perempuan, aku buat add keyframe pada 2 titik, lalu aku berikan pada titik pertama itu 0, dan untuk titik kedua ya pada skala asalnya. Begitu juga dengan model yang lainnya. Di sini ada opa-opa Korea, lalu ada model yang sedang membaca. Jadi untuk gampangnya, biar kamu tidak susah-susah untuk mengingat angka skalanya, kamu buat aja dulu 2 titik, dan di titik pertama kamu bikin 0. Jadi untuk titik yang kedua, tidak usah kamu otak-atik lagi angkanya. Lalu untuk jaraknya usahakan jangan terlalu sangat-sangat dekat, nanti efeknya tidak terlihat. Untuk efek melayang tidak jauh berbeda dengan efek yang mengecil dan membesar. Hanya saja di sini kamu membuat pergeseran dari titik awal ke atas ke samping seperti itu, dengan tentunya membuat keyframe pada 2 titik. Jadi ceritanya nih buku-bukunya bakal melayang seperti di Sihir Harry Potter. Kursi-kursinya juga aku buat melayang, tapi ini nggak tahu ya apakah kurang tinggi ataupun ketinggian. Nanti sepertinya kita lihat pada hasil akhirnya saja. Jadi aku padukan dengan orang yang mengecil, kursi yang melayang, serta buku-buku yang melayang. Tapi kalau lemarinya biar saja ya. Untuk kecerahan cahaya sepertinya sudah pas, jadi tidak perlu diotak-atik lagi. Untuk floating animationnya mungkin dilihat nanti setelah di akhir video. Dan ini nampaknya akan sudah jadi semua. Jadi aku memberikan video efek floating animation dan pencahayaan, dan di akhir video terdapat rendering 3D design dari model ini atau Glass Anthurium. Jadi bagaimana menurutmu nih? Apakah video ini cukup membantu? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.